Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 29 Mei 2025. Sejumlah informasi menarik telah berhasil kami rangkum untuk Anda dan langsung saja kita simak 3 topik utama kami hari ini bersama saya, Muhammad Azril Nasution. Polisi tangkap 3 pelaku pembunuhan sadis di Tapanuli Selatan. Cegah bahaya virus babi, Balai Veteriner Medan kumpulkan para peternak. Kapal pesiar bawa 1.800 wisatawan mancanegara sandar di Pelabuhan Kuala Tanjung. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuhan dalam kurun 3 hari usai penemuan kerangka manusia di kebun sawit milik warga di Kelurahan Perdemuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Petugas kepolisian Polres Tapanuli Selatan menggiring ketiga pelaku pembunuhan pria berusia 27 tahun, Abdur Rahman Pohan, warga Kota Padang Sidimpuan yang terjadi pada bulan Maret lalu di Kelurahan Pardemuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Ketiga pelaku yakni Nipan Ruwaru alias Pado 34 tahun sebagai eksekutor utama, Asrul Hadiritonga 22 tahun berperan sebagai menggali lubang dan ikut serta menguburkan. Sementara, peringatan Enduru alias Nata 27 tahun disinyalir sebagai penyedia senjata serta pengisi amunisi. Kejadian ini bermula pada malam hari, tepatnya pada hari Kamis 22 Maret 2025 sekitar pukul 9 malam. Korban yang saat itu sedang melintas dari depan rumah salah satu pelaku langsung menghentikan dan menginterogasi korban karena dianggap mencurigakan. Dari keterangan pihak kepolisian, korban dengan tangan terikat dianiaya secara ganas oleh ketiga pelaku tanpa adanya alasan yang jelas dari ketiga pelaku tersebut. Dengan sadisnya, korban kemudian dibawa ke kebun sawit, lalu dieksekusi dengan menggunakan senapan angin merek Neo Rambo. Tembakan diarahkan ke ulu hati, belakang telinga kiri dan dahi. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku lalu menguburkan jasad korban di lokasi kejadian. Terungkap motif bahwa ini adalah bentuk kesalahpahaman antara mereka, lalu mereka merencanakan rangkaian kegiatan untuk menganiaya si korban. Kemudian yang kedua, tadi ditangkapnya tersangka ini di tempat-tempat yang berbeda, daerah Tapanuli Selatan, kemudian ada juga di daerah Kebon, masih di Kecamatan Angkola Selatan, dan juga ada di sekitar lingkungan rumah tempat para tersangka ini tinggal. Atas perbuatan tersebut, ketiga pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati. Sementara satu orang pelaku lainnya berinisial MN kini berstatus buron dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dari Kabupaten Tapanuli Selatan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Sawal Siregar, melaporkan. Ya, sementara itu Kejaksaan Negeri Karo menahan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi tahun 2022 di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1 miliar rupiah. Ketiga tersangka yang ditahan salah satunya perempuan berinisial TS, berusia 57 tahun, pemilik kios pengecer pupuk di Kecamatan Merak. Kemudian RKS, berusia 48 tahun, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Karo, serta IH, berusia 45 tahun, penyuluh pertanian lapangan atau PPL dan tim verifikasi lapangan. Dalam kasus ini yakni, tersangka TS memanipulasi nota pemberian pupuk dengan menggunakan identitas petani yang tidak menebus pupuk subsidi. Sementara itu, tersangka RKS dan IH selaku tim verifikator membenarkan data fiktif tersebut dalam proses validasi. Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai hampir 1 miliar rupiah, sesuai hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
DPKP. Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Darwis Burhansyah mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Ketiganya langsung dibawa ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Medan di Tanjung Busta. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 21 Mei hingga 10 Juni 2025 guna kepentingan penyidikan. Penahanan juga dilakukan karena adanya kekhawatiran para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Ketiga tersangka dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yunto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Terhadap perbuatan ketiga tersangka ini mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih 1 miliar, sebagaimana yang telah diuraikan oleh tim auditor BPKP RI di Sumatera Utara. Dalam perkara ini tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru. Dari Kabupaten Karo, kontributor TVRI Sumatera Utara, Surya Rambe melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 2 kali beraksi komplotan begal yang meresahkan berhasil ditangkap kepolisian. 1 dari 5 pelaku ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan 1 buah kelewang dan 3 unit motor yang digunakan para pelaku. Inilah detik-detik pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal saat ditangkap unit reskrim Polsek Sunggal. Saat diamankan, polisi menemukan 1 buah kelewang yang digunakan saat pelaku melakukan pembegalan di 2 lokasi berbeda di wilayah hukum Polsek Sunggal. Dari pengakuan tersangka, polisi kemudian melakukan penangkapan terhadap 4 pelaku lainnya dan berhasil mengamankan 3 unit motor yang digunakan pelaku saat beraksi dan 1 buah handphone milik korban yang dirampas oleh para pelaku. Namun, saat dilakukan pengembangan ke tersangka lain, seorang pelaku melakukan perlawanan sehingga diberi tindakan tegas terukur pada kedua kaki pelaku. Dari kompoakan begal yang ditangkap, 2 diantaranya merupakan residivis kasus begal yang baru saja menghirup udara segar. Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudi Silaen, menjelaskan pada gelar kasus Rabu siang, jika polisi saat ini masih memburu 2 pelaku lainnya yang merupakan otak pelaku pembegalan. Sempat dilukai korbannya, Bang? Enggak, Bang. Enggak. Korbannya Lari. nyerahkan aja ya? Iya, lari. Sempat direbut, lari. Sejauh ini, Bang, udah ada berapa kali kejadian begal sini, Bang? Sebelum CCTV Ada 4 dipasang? kali, Bang. Ada 4 kali. Memang rawan daerah sini ya, Bang? Rawan, Bang. Ya semoga ada pihak aparat lah yang patroli ke sini gitu loh, Bang. Ya kan? Maunya seperti dari aparat kepolisian, maunya patroli daerah sini. Nah, lebih supaya juga masyarakat lebih waspada di sini kan. Saat ini komplotan begal ditahan di tahanan Mapolsek Sunggal. Kelima pelaku dijerat pasal 365 ayat 2 ke-2 EKUH pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sound Beat dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan tempat hiburan malam yang disinyalir menjadi tempat jual beli narkoba. Dalam pengungkapan kasus ini, sebanyak 3 orang ditangkap, 1 diantaranya merupakan seorang pramusaji. Inilah video amatir yang direkam warga saat detik-detik seorang personel polisi lalu lintas ditabrak pemotor. Peristiwa bermula saat Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi menggelar razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Jalan Ahmad Yani, Simpang Jalan Iskandar Muda Kota Tebing Tinggi, Selasa lalu. Sebelum kejadian, korban berusaha memberhentikan seorang pria pengendara sepeda motor karena tidak menggunakan helm dan kelengkapan kendaraan. Namun bukannya berhenti, pengendara sepeda motor malah menambah kecepatan sehingga menabrak korban. Akibatnya, korban sempat terpental dan pengendara motor ikut terjatuh. Polisi yang berada di lokasi kemudian mengamankan pengendara beserta sepeda motor.
Kasus tersebut kini sudah ditangani pihak unit penegakan hukum Satlantas Polres Tebing Tinggi. Sedangkan pengendara sepeda motor juga diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Itu pengendara tersebut datang dari arah Medan menuju Siantar. Jadi petugas kami ini tadi sudah berdiri di pinggir. Kemudian dia agak maju dikit aja dia. Dan sebenarnya sudah terlihat dari depan bahwasannya itu ada petugas di situ. Namun pada saat diberhentikan, mungkin yang bersangkutan panik atau mungkin gugup, malah menaikkan gas. Nah, sehingga petugas kami menghindar ke arah kiri. Dan ternyata juga ikut dia ke arah kiri juga. Nah, jadi timbullah di situ kecelakaannya di situ yang mengakibatkan petugas kami itu harus dirawat di rumah sakit walaupun hanya mengalami luka ringan, namun yang bersangkutan tidak mengalami luka yang cukup serius juga. Prosesnya saat ini bagaimana? Sementara saat ini masih dalam pengembangan petugas untuk motif pengendara, apakah dengan sengaja menabrakkan sepeda motornya kepada petugas untuk menghindari razia atau ada motif lain. Dari Kabupaten Serdang Bedagai, kontributor TVRI Sumatera Utara. Ya, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan tempat hiburan malam yang disinyalir menjadi tempat jual beli narkoba. Dalam pengungkapan ini, sebanyak 3 orang ditangkap, 1 diantaranya merupakan seorang pramusaji. Rekaman video petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang pramusaji di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Kota Medan. Terlihat pelaku yang masih bekerja ditangkap lantaran diduga sudah mengedarkan narkoba di tempatnya bekerja. Usai ditangkap dan tempat tersebut disegel, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP langsung dipimpin Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Calvin Simanjuntak, mengatakan dari hasil olah kejadian perkara didapati bahwa salah satu pelaku menjual narkoba jenis pil ekstasi secara terbuka. Dari hasil penangkapan tersebut, didapati juga sebanyak 10 butir pil ekstasi berada di dalam tempat hiburan malam tersebut. Selain menangkap pramusaji, petugas juga menangkap 2 orang pria yang pada saat dilakukan penggerebekan sempat menghalang-halangi petugas. Peredaran narkotika jenis ekstasi di tempat ini sangat terbuka dan sangat masif. Siapa saja pelanggan dengan ingin membeli kepada waitress itu langsung dilayani. Malah di kasus ini dengan yakin waitress tidak menerima uang terlebih dahulu, tetapi mengambil barang terlebih dahulu dengan DPO-J, kemudian diberikan kepada tamu. Usai olah kejadian perkara, ketiga tersangka langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Saat ini petugas masih memburu bandar yang memasok narkoba tersebut ke tempat hiburan malam. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Deli Serdang akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, DPRD Deli Serdang menerima audiensi keluarga besar Organisasi Islam Al-Wasliyah Sumatera Utara di ruang kantor Komisi 2 DPRD Kabupaten Deli Serdang di Jalan Negara Kecamatan Lubuk Pakam kemarin siang. Pihak DPRD diminta menjembatani permasalahan Al-Wasliyah dengan pemerintah kabupaten. Organisasi Islam Al-Wasliyah sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Deli Serdang dan dilanjutkan melakukan audensi ke kantor DPRD Deli Serdang dan diterima Ketua Fraksi PPB Nisnan Al-Jawi dan anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Jasa Wardani Ginting. Organisasi Islam Al-Wasliyah dalam kunjungannya ke kantor DPRD Deli Serdang menyampaikan terkait permasalahan permintaan Pemkab Deli Serdang untuk pengosongan gedung SMP Negeri 2 Desa Pertumbukan, Kecamatan Galang, yang telah dipinjam pakaikan tidak dapat dikabulkan. Organisasi Islam Al-Wasliyah mengaku memiliki hak penuh atas lahan SMP Negeri 2 Desa Pertumbukan Kecamatan Galang. Karena sudah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung,
yang dimenangkan organisasi Islam Al-Wasyiliyah. Sementara Pemkab Deli Serdang juga merasa masih berhak untuk menguasai gedung tersebut karena aset yang dibangun menggunakan APBD. Pada kunjungannya ke keluarga besar organisasi Islam Al-Wasyiliyah ke kantor DPRD Deli Serdang, pihak Al-Wasyiliyah meminta Ketua DPRD Deli Serdang Zaki Syahri agar melakukan interpelasi kepada Bupati Deli Serdang, Asriluddin Tambunan, terkait dugaan penyerobotan paksa tanah wakaf Al-Jam'iyatul Wasyiliyah. Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi PPBI Misnan Al-Jawi dan anggota DPRD Deli Serdang Jasawardani Ginting akan berkonsultasi dengan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Deli Serdang untuk membuka dialog dan membahas secara detail dengan Pemkab Deli Serdang. Hal ini dilakukan agar masalah yang muncul tidak berlarut-larut dan pendidikan anak bangsa di Desa Pertumbukan Kecamatan Galang tidak terganggu. Kami sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Al-Wasyiliyah dan insya Allah ini akan kami sampaikan ke pimpinan DPR dan nanti pimpinan yang akan menyampaikan kepada Pemkab Deli Serdang untuk memediasi agar permasalahan ini bisa terselesaikan dengan cepat dan baik. Sepahit apapun, setinggi apapun masalah yang muncul, kalau kita membicarakan dengan cara yang dini, pasti ada solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kira nanti DPR dan Pemkab nanti bisa berdiskusi untuk mencari jalan yang terbaik permasalahan aset Al-Wasyiliyah dan Pemkab Deli Serdang. Pihak DPRD Kabupaten Deli Serdang akan berupaya agar persoalan ini segera selesai dan permasalahan ini tidak berlarut-larut demi kepentingan pendidikan anak bangsa Al-Wasyiliyah dan juga masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Dari Deli Serdang, kontributor TVRI Sumatera Utara, Zufri Hafiz melaporkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Seorang warga Kota Pematang Siantar, Rindu Marpaung, yang berprofesi sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di Kota Pematang Siantar, menggugat Kapolres Pematang Siantar melalui Kasat Lantas yang merupakan bawahan oleh Kapolres terkait bebasnya beroperasi kendaraan odong-odong membawa penumpang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Selain tidak sesuai dengan spesifikasi, kendaraan odong-odong ini juga kerap mengganggu dan membahayakan pengendara lain, serta melanggar undang-undang lalu lintas. Beroperasinya kendaraan odong-odong di Kota Pematang Siantar kini menjadi sorotan publik, di mana lokasi beroperasinya berada di pusat Kota Pematang Siantar, yakni Jalan W.R. Supratman, yang selalu ramai dilalui oleh para pengendara. Kuasa hukum penggugat, Pondang Hasibuan, sesaat setelah sidang perdana selesai dijalani di Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada Senin lalu menjelaskan kendaraan odong-odong tidak sesuai dengan spesifikasi, di mana odong-odong ini disulap dari sepeda motor menjadi kendaraan gandeng dengan panjang puluhan meter, kerap melanggar aturan lalu lintas yang membahayakan pengendara lain, dan menggunakan dentuman house musik yang tidak sesuai untuk penumpangnya yang rata-rata anak di bawah umur. Untuk sementara, gugatan perdata oleh seorang warga yang merupakan dosen ini terhadap Kapolres Pematang Siantar telah menjalani sidang pertama dan untuk selanjutnya akan menjalani mediasi antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Kita minta kepada Kapolres Pematang Siantar melalui Kasat Lantas agar menegakkan undang-undang lalu lintas di wilayah hukum Kota Pematang Siantar, yaitu berkaitan dengan banyaknya beredar kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi seperti odong-odong. Karena tidak ada tindakan yang konkret dan kesinambungan dari Kapolres Pematang Siantar, maka kita gugat untuk melakukan tindakan tegas terhadap kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana Undang-Undang Lalu Lintas. Dari Kota Pematang Siantar, kontributor TVRI Sumatera Utara, Syahrul Imran Silitonga melaporkan. Pemirsa, kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah didemo Gerakan Pemuda dan Mahasiswa. Aksi unjuk rasa ini dipicu kurang lancarnya pendistribusian air bersih yang diterima oleh masyarakat sebagai pelanggan. Dengan membentangkan spanduk bertuliskan darurat air bersih, massa meneriakkan agar Direktur PDAM Mual Nauli untuk mundur dari jabatannya lantaran dinilai kurang peduli akan kesulitan air bersih yang dialami masyarakat yang menjadi pelanggan. Tidak hanya itu,
PDAM Warnauli juga dinilai lamban dalam merespon serta menanggapi yang menjadi keluhan pelanggan setelah sebulan lebih lamanya mengalami kesulitan air bersih. Bahkan masa juga menuding kerap terjadi penggelembungan tagihan air bersih yang harus dibayar pelanggan, padahal masyarakat merasa kurang mendapatkan kelancaran distribusi air bersih. Sempat terjadi ketegangan antara massa dengan beberapa orang perwakilan PDAM Warnauli ketika pengunjuk rasa terus mendesak masuk untuk menggunakan air bersih yang ada di PDAM Warnauli. Setelah dilakukan mediasi, akhirnya massa diperkenankan masuk untuk berdialog langsung dengan Direktur PDAM Warnauli. Dalam pertemuan tersebut, Direktur PDAM Warnauli menyampaikan pihaknya akan terus berbenah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Terkait adanya kemacetan pendistribusian air bersih di wilayah Kecamatan Pandan dan sekitar, pihaknya menjelaskan adanya kendala jaringan pipa air bersih milik PDAM Tirta Warnauli yang saat ini kondisi terbenam dan mengalami penyumbatan. Meski begitu, PDAM Warnauli akan melakukan perbaikan demi kelancaran distribusi air bersih. Kami akan berupaya merespon setiap pengaduan pelanggan. Bahkan kami sudah memperpanjang durasi pelayanan pelanggan hingga pukul 24.00. Itu merupakan upaya kita untuk menangani keluhan-keluhan pelanggan yang khususnya yang ada di Pandan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, kontributor TVRI Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Ya, pemirsa, guna mengurangi resiko penularan virus African Swine Fever atau virus babi meluas di Sumatera Utara, Balai Veteriner Medan mengumpulkan para peternak berkaki empat dengan memberi pemahaman dalam upaya pencegahan serta penanganan bila terjangkit pada hewan. Dari tahun 2019 hingga 2025, virus tersebut masih terlihat di beberapa titik peternakan babi yang ada di Sumatera Utara. Namun tidak terlihat begitu parah ketika virus itu merebak di tahun 2019. Kepala Balai Veteriner Medan, Arif Hukmi mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan para peternak babi untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya dari virus tersebut dan pihaknya juga memberikan pelatihan bagaimana cara beternak dengan baik sehingga bisa terhindar dari virus tersebut. Hukmi menyebut bahwa vaksin untuk virus tersebut sedang dikembangkan oleh pemerintah yang nantinya jika sudah tersedia, pihaknya akan langsung mengaplikasikannya di lapangan, sehingga dapat mencegah penularan yang parah ke ternak babi. Salah satu langkah sebelum adanya vaksin, sebelum kita menerima vaksin, dengan meningkatkan biosecurity atau keamanan lalu lintas orang, ternak maupun peralatan-peralatan yang masuk ke kandang ternak. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Reski Herdana melaporkan. Sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya masih dapat Anda saksikan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, pendirian bangunan dapur untuk program makan bergizi gratis MBG di Jalan Pematang Siantar, Kelurahan Balige, 1 Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, merupakan pertama kalinya dikelola oleh pihak swasta. Dapur MBG yang dikelola pihak swasta itu merupakan wujud nyata komitmen dalam menekan angka stunting dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dapur MBG tersebut dapat menjangkau lebih dari 3.000 siswa mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA se-Kabupaten Toba. Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Yayasan Bisukma, Charles Sihotang, saat bersama dengan Wakil Bupati Toba dalam acara peletakan batu pertama Dapur MBG Horas Toba pada hari Senin kemarin. Charles juga menyebutkan, Dapur MBG ini akan membuka peluang lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Dan selain itu, hal yang terpenting adalah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Pembangunan dapur ini ke depannya agar memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di mana untuk Kabupaten Toba, dapur MBG seperti ini masih dibutuhkan sekitar 20 dapur lagi sesuai dengan kebutuhan siswa yang ada.
Charles juga mengatakan akan terus mendorong seluruh masyarakat Kabupaten Toba yang memiliki akses modal untuk memberi hati dalam membangun dapur, agar program makan bergizi gratis dapat terlaksana di Kabupaten Toba untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kalau harapan kita di Toba dengan hari ini telah dilakukan pembangunan ini, kalaulah bisa harapan kita ini 2 bulan selesai, berarti setelah itu pasca ini selesai pembangunan semua sudah memenuhi standar, ini langsung jalan di Kabupaten Toba. Itu harapan kita kepada investor kita, Pak Justin. Ya, ini kita dorong terus. Kalau bisa sebulan lebih baik, ya. Kira-kira seperti itu. Sementara itu, Wakil Bupati Toba Audi Mervi Sitorus mengapresiasi Justin Siahaan sebagai pendiri pertama dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Toba. Selanjutnya, disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Toba siap mendukung agar pembangunan dapur ini memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Wakil Bupati Toba juga berharap dengan adanya dapur MBG ini, nantinya dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan bahan makanan yang nantinya digunakan untuk makan bergizi gratis. Kita support dan juga kita akan menugaskan staf kita, aparat pemerintah Kabupaten Toba, untuk tetap mendampingi bagaimana supaya ini bisa berlangsung dengan cepat sesuai dengan progres dan semuanya bisa sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional. Dari Kabupaten Toba, kontributor TVRI Sumatera Utara, Budi Hutagaul melaporkan. Kita menuju ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal pesiar yang membawa seribuan wisatawan mancanegara sandar di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Kedatangan para wisatawan ini mendapatkan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Kapal pesiar Star Voyager sandar di Pelabuhan Kuala Tanjung, Batubara hari ini. Kapal pesiar ini membawa sekitar 1.800 wisatawan mancanegara yang akan berlibur di sejumlah destinasi wisata di Sumatera Utara. Untuk mengantisipasi adanya barang ilegal yang dibawa para penumpang, petugas kantor Bea Cukai Kuala Tanjung melakukan pemindaian dengan menggunakan mesin X-ray. Pelaksana pemeriksa kantor Bea Cukai Kuala Tanjung, Bayu Prakoso mengatakan, Bea Cukai mendukung industri pariwisata dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik guna memastikan kelancaran dan kenyamanan para wisatawan selama melakukan aktivitas di Sumatera Utara. Setelah melalui proses pemeriksaan barang bawaan, para wisatawan yang didominasi warga negara Malaysia kemudian turun dari atas kapal pesiar. Mereka lalu dibawa menggunakan puluhan bus menuju destinasi wisata di antaranya ke kawasan Danau Toba dan Kota Medan. Kami di sini melakukan pengawasan di mana Bea Cukai memiliki peran yang penting dalam memeriksa barang bawaan penumpang baik saat kedatangan maupun keberangkatan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan cukai. Dengan kedatangan wisatawan mancanegara ini diharapkan dapat menggairahkan perekonomian di sektor pariwisata di Sumatera Utara. Dari Kabupaten Batubara, kontributor TVRI Sumatera Utara, Catur Haryono melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara segera membentuk tim terpadu pencegahan dan pengawasan aktivitas illegal fishing di wilayah maritim Kepulauan Nias yang bertujuan untuk menghalau segala bentuk pencurian dan pengerusakan sumber daya laut di wilayah Nias. 2 kapal motor yakni kapal motor Cahaya Mulia Bahari dan kapal motor Yanti 08 serta 17 anak buah kapal yang diamankan petugas TNI Angkatan Laut saat sedang melakukan aktivitas illegal fishing di sekitar Pulau Sambulaling dan Pulau Ular Pini, Kabupaten Nias Selatan beberapa waktu lalu, telah meresahkan warga maritim terutama para nelayan tradisional. Pasalnya, aktivitas illegal fishing tersebut berpotensi merusak sumber daya laut yang seharusnya dijaga keberlangsungannya untuk kebutuhan generasi bangsa. Atas kejadian ini, 17 ABK dan kedua kapal motor illegal fishing yang ditangkap TNI Angkatan Laut berikut seluruh barang bukti berupa bom ikan telah dilimpahkan proses hukumnya melalui Kejaksaan Negeri Nias Selatan. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendapat desakan dari masyarakat agar konsisten melindungi perairan Kepulauan Nias dari beragam bahaya, termasuk illegal fishing. Menyikapi hal tersebut,
Sebelumnya, Wakil Bupati Nias Selatan, Yusuf Naice telah menyatakan untuk segera membentuk tim terpadu pencegahan dan pengawasan illegal fishing di wilayah maritim Kepulauan Nias, khususnya di Kabupaten Nias Selatan yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Pembentukan tim melibatkan aparat keamanan dari TNI, Polri, Kejaksaan, serta PPNS dan masyarakat akan menyesuaikan dengan regulasi hukum yang berlaku. Kita akan bentuk tim koordinasi terpadu yang tentunya berisi beberapa pihak, kemudian dari Pemkab Nias Selatan, unsur-unsurnya termasuk Satpol, kemudian dari Dinas Perhubungan, termasuk nanti awal media. Tentunya ke depan ini itu merupakan langkah awal dalam program kami yang akan kami terapkan, itu kita mulai dari pencegahan maupun penindakan. Proses hukum para tersangka atas tindak pidana illegal fishing di perairan Nias kini terus dikawal oleh sejumlah pihak. Sementara rencana pemerintah setempat segera membentuk tim terpadu pencegahan dan pengawasan illegal fishing dan dinilai merupakan langkah penting untuk tegaknya keamanan dan kedaulatan hukum laut Indonesia, terbebas dari segala bentuk pelanggaran. Dari Kepulauan Nias, kontributor TVRI Sumatera Utara, Aliasa Telaumbanua melaporkan. Pemirsa, pengumuman seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk tahun ajaran baru di SMA Negeri 1 Sunggal untuk tahap pertama sudah dilakukan kemarin melalui portal yang telah disediakan. Pihak sekolah mengaku seluruh tahapan dan proses yang dilakukan sudah sangat sesuai dengan juknis yang ada. Ya pemirsa, mohon maaf dan kami akan beralih ke informasi lainnya, namun tetaplah bersama kami karena sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, pengumuman seleksi penerimaan murid baru SPMB untuk tahun ajaran baru di SMA Negeri 1 Sunggal untuk tahap pertama sudah dilakukan kemarin melalui portal yang telah disediakan. Pihak sekolah mengaku seluruh tahapan dan proses yang dilakukan sudah sangat sesuai dengan juknis yang ada. Penjaringan penerimaan siswa secara online untuk tahap pertama sudah dilakukan penilaian sesuai dengan jalur masuk untuk calon siswa pada tahap pertama. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sunggal mengatakan, pada tahap pertama SPMB terdiri dari 3 jalur, yakni afirmasi, domisili, dan mutasi. Berdasarkan persentase juknis yang ada, jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu memiliki kuota sebesar 25%, sekitar 117 siswa. Tetapi jumlah yang mendaftar hanya 113, sehingga masih kekurangan siswa 4 orang. Kuota untuk jalur afirmasi disabilitas terdapat 5% atau 23 calon siswa. Dari jalur ini belum ada calon siswa yang mendaftar. Sedangkan jalur domisili sebesar 30% atau sebanyak 141 orang dan yang melakukan pendaftaran 457 orang. Sehingga kelebihan pendaftar sebanyak 316 orang. Untuk jalur mutasi orang tua sebesar 3% atau 14 calon murid dan yang mendaftar lewat jalur ini hanya 2 orang sehingga terdapat kekurangan 12 calon murid. Sedangkan untuk jalur anak guru dan tendik sebanyak 2% atau 9 orang dan yang mendaftar lewat jalur ini hanya 3 orang sehingga terdapat kekurangan 6 orang. Inilah yang kemarin diumumkan pada tahap pertama SPMB 2025. Seluruh peserta didik yang belum lulus melalui tahap pertama dengan 3 jalur, maka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi pada tahap kedua, yakni jalur prestasi. Pada jalur prestasi terdapat 3 kategori, yakni prestasi rapor, siswa, akademik, dan non-akademik, serta pada tahun 2025 terdapat 1 jalur tambahan, yakni ketua organisasi yang pernah dijabat oleh calon siswa selama duduk di bangku SMP, seperti organisasi OSIS dan kepanduan atau pramuka. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sunggal Deli Serdang, Asron Batubara menjelaskan, kesiapan server selama proses pendaftaran tidak menemukan kendala atau dapat berjalan dengan baik. Kepala sekolah menjelaskan seluruh tahapan pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2025 di SMA Negeri 1 Sunggal sudah dilakukan sesuai dengan juknis.
Hasil yang diumumkan kemarin merupakan standar yang ditentukan oleh Juknis yang berlaku pada penerimaan murid baru untuk tahun ajaran baru 2025. Harapan kami tentu ke depan SPMB ini semakin baik, semakin bagus, dan kami yakin dan percaya Juknis yang hari ini diberlakukan itu luar biasa dan sudah cukup membantu kami dibandingkan tahun-tahun lalu, apalagi sudah ada perubahan di jalur zonasi ke jalur domisili. Karena memang kami lihat nilai prestasi itu paling dominan. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Alexander Sinulinga, SSTP MSI. Berkat arahan dan bimbingan beliau, kami SMA Negeri 1 Sunggal telah melaksanakan kegiatan SPMB 2025 tahap 1 berjalan dengan baik dan lancar. Pendaftaran tahap 1 di SMA Negeri 1 Sunggal mencapai 1.150 orang dengan jumlah yang diterima untuk semua jalur 259 orang. Dengan total jumlah pendaftar tersebut menyatakan bahwa animo masyarakat calon peserta didik untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Sunggal tahun ini sangat meningkat tajam. Pemirsa, informasi seputar haji akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, seekor sapi jenis simental milik peternak warga Penyabungan Kabupaten Mandailing Natal dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban Idul Adha yang disumbangkan kepada masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Inilah sapi kurban seberat 896 kg milik peternak usaha Dadang Rizki di Desa Penyabungan Tonga, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk hewan kurban kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Sapi yang berusia 3 tahun berbobot 896 kg telah menjalani pemgemukan sejak 1,5 tahun dengan perawatan yang ekstra, termasuk pemberian asupan pakan dari sayur mayur untuk menjaga kesehatan dan menambah bobot hewan sapi ini. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Siar Nasution, memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit seperti antraks atau penyakit kuku dan mulut. Untuk menjaga kesehatan hewan kurban ini, Dinas Pertanian dan Peternakan Mandailing Natal terus memberikan vaksinasi dan vitamin. Hewan kurban bantuan Presiden ini akan diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal setelah Bupati Mandailing Natal memberikan rekomendasi daerah yang mendapatkan hewan kurban ini. Di Kabupaten Natal ada sapi yang bobotnya 896 kilo. Dan memang ini sudah diperiksa, memang kesehatannya memang ini sehat. Peternak usaha dagang, Rizky terharu setelah perwakilan Presiden Prabowo Subianto menunjuk hewan sapi berusia 3 tahun ini untuk hewan kurban Presiden. Sebelumnya, hewan kurban yang diberi nama Dakar ini diberikan perawatan khusus untuk menjaga kesehatan dan menambah bobot hewan dengan memberikan asupan yang ekstra khusus seperti wortel dan sayur lainnya. Terakhir ditimbang dia 896. Baru pertama kali mendapat dari baru ini. Gimana Bang rasanya Bang? Ditunjuk Abang. Alhamdulillah. Senang ya Bang. Senang lah. Dari Mandailing Natal, kontributor TVRI Sumatera Utara, Agus Salim melaporkan. Pemirsa, pada Idul Adha 2025 nanti direncanakan Presiden Republik Indonesia akan menyumbangkan 34 sapi kurban untuk Sumatera Utara. 3 sapi kurban jenis limosin dan simental yang dibeli dari peternak sapi di Deli Serdang akan diserahkan ke kabupaten kota seperti halnya Deli Serdang, Pematang Siantar, dan Medan. Memiliki ternak sapi sehat dengan bobot mencapai 1 ton, peternak sapi ini dilirik tim bantuan masyarakat Presiden Republik Indonesia pada Kurban Idul Adha 2025 di Jalan Besar Tuntungan, Kelurahan Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang. Presiden Republik Indonesia akan sumbangkan sapi kurban Idul Adha 2025 dengan bobot di atas 800 kg
peternak sapi bernama Fuji Utomo yang memiliki koleksi sapi sebanyak 80 ekor sapi dari berbagai jenis yakni limosin, simental, peranakan, onggoe, dan brahman merasa senang ternaknya terpilih sebanyak 3 sapi untuk kurban Presiden Republik Indonesia. 1 ekor sapi dengan harga jual mulai 80 juta dengan bobot 800 kg hingga 1 ton. Nah, itu ada berapa ekor ya, Pak? Ada 3 ekor. Jenisnya apa aja, Pak? Jenisnya nanti simentalnya 2, terus limosinnya 1. Bobotnya di angka 1 ton up nanti. Kepala PTD Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara, Hari Setiawan, menjelaskan dalam kunjungan ke peternak sapi, ia memantau kesehatan ternak yang akan didistribusikan untuk para pekurban, khususnya sapi bantuan masyarakat Presiden tahun 2025. Kurban khususnya sapi Banmas Presiden untuk tahun 2025 ada 3 ekor dari sini yang dari provinsi, lokasi provinsi, ada juga alokasi dari Kota Medan dan Kota Pematang Siantar. Dari Kota Medan, kontributor TVRI Sumatera Utara, Dodi Kurniawan melaporkan. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Kamis 30 Mei 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauzia Fitri Damanik akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 30 Mei 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Labuan Batu, dan Labuan Batu Utara. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Karo, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas Utara, Toba, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Langkat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 99%. Angin bertiup dari barat hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 10 km per jam. Terdapat 39 titik panas pada tanggal 28 Mei 2025 dengan tingkat kepercayaan rendah sebanyak 34 titik, sedang 3 titik, dan tinggi 2 titik. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya, pemirsa, informasi dari Provinsi Bengkulu tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Akhirnya, saya Muhammad Azhar Nastion. Selamat sore dan sampai jumpa.